Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun melalui video. Tapi semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat juga. Kembali lagi bersama saya, Fatikah Fauzia Hanum, yang akan membersamai kalian untuk membahas tentang Pancasila. Mendalami Pancasila, untuk yang pertama, untuk mendalami Pancasila, kita perlu tahu arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, pembahasan pertama kali kita hari ini adalah arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia. Oke, bisa kita mulai saja untuk pembahasan ini. Arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia, kita perlu tahu kita sebagai bangsa Indonesia itu sebenarnya bagaimana sih wujudnya, atau apa sih kita sebagai bangsa Indonesia itu. Bangsa itu adalah sekelompok orang ya yang menempati suatu wilayah. Kalau menurut Ernest Renan, dia menempati sebuah wilayah berkelompok karena persamaan nasib ya. Dan juga ada pendapat lain bahwa bangsa itu adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Begitupun bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah sekelompok orang yang kita berkelompok bersatu dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tujuan yang sama, cita-cita bersama, nasib yang sama, hingga kita bisa disebut sebagai bangsa Indonesia. Kita bangsa Indonesia itu memiliki Pancasila ya. Nah, Pancasila itu apa sih arti penting dari Pancasila ini untuk bagi bangsa Indonesia? Maka hari ini kita akan membahas hal itu, yaitu arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kita akan mulai dari pernyataan John Gardner dalam bukunya Yudi Latif, bahwa tidak ada bangsa yang akan mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu. Dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Di sini terlihat bahwa sebuah bangsa untuk mencapai kebesaran itu perlu sesuatu yang dipercayai, diyakini, dan sesuatu itu harus memiliki dimensi moral. Dimensi moral ini maka akan menopang peradaban besar dunia. Di Indonesia kita punya sesuatu yang diyakini, itu adalah Pancasila. Sehingga dari pernyataan ini kita tahu bahwa Pancasila ini bisa dijadikan sebagai sesuatu yang dipercayai, diyakini di dalam kehidupan bernegara ini, dan Pancasila juga berdimensi moral. Di dalamnya syarat akan nilai-nilai moral. Itu. Dan kita yakin dengan adanya Pancasila, kita akan menjadi negara yang besar. Maka dari situ kita bisa tahu bahwa Pancasila ini sangat penting ya, punya arti penting di negara kita. Kita lanjutkan. Ini dari konteks pernyataan. Nah, kalau kita melihat arti penting Pancasila, kita bisa melihat dari 4 sumber. Yang pertama adalah sumber historis. Sumber historis kita melihat dari sejarah. Bahwa memang sejarah itu merupakan guru kehidupan. Ya. Implikasinya, di mana materi pengayaan dari Pancasila melalui pendekatan historis atau sejarah itu sangat penting. Pancasila menjadi sumber historis juga, menjadi sumber sejarah bangsa Indonesia. Karena dalam proses pembuatan Pancasila itu membutuhkan, maksudnya proses penyusunan, perumusan, sampai pengesahan Pancasila itu membutuhkan proses yang sangat panjang.
bahkan kita berjuang sebelum merdeka gitu, dari melawan penjajah, dari maksudnya agama-agama, kemudian melawan penjajah dari kolonial sampai melawan penjajah dari Jepang, kemudian kita berusaha merumuskan sebuah dasar negara sampai dengan mengesahkan dengan proses yang sangat panjang. Dari situ kita bisa belajar dari sejarah bahwa Pancasila ini sebagai sumber sejarah di mana penyusunan Pancasila itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian yang kedua adalah sumber sosiologis, bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, sumber yuridis. Sumber yuridis dari ini adalah Indonesia adalah negara hukum. Pancasila sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan negara hukum tersebut. Artinya adalah karena Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila ini dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam konteks negara hukum di Indonesia ini. Kemudian yang terakhir adalah sumber politis. Pancasila sebagai ideologi politik yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Oke, selanjutnya apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, itu sebagai pengantar sebelum ini adalah fungsi dari arti penting Pancasila secara umum. Kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah satu, arti penting Pancasila di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, arti penting Pancasila di perguruan tinggi. Dan dua poin ini yang akan kita bahas. Atau bisa kita sampaikan sebagai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk arti penting Pancasila yang pertama adalah menjelaskan arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, menjelaskan makna penting pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, yang pertama ini memang kita sesuaikan, kita khususkan di era saat ini bagaimana. Kita tahu kalau secara umum tadi ya, arti penting Pancasila itu sebagai yang diyakini sebuah negara dan dimensi moral, kemudian juga bisa sebagai sumber historis, sumber sosiologis, sumber yuridis, dan sumber politis. Kemudian kita khususkan lagi bagaimana di era revolusi industri 4.0 saat ini, atau disebutnya era digital atau Internet of Things. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan makna penting pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Bagaimana pendidikan Pancasila ini sangat penting gitu disampaikan di perguruan tinggi seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama adalah Indonesia dan revolusi industri 4.0. Banyak perubahan yang terjadi di era saat ini, di dunia ini ya, tak terkecuali di Indonesia. Kita bisa melihat dari berbagai aspek, kita apa saja yang perubahan yang terjadi. Kita bisa melihat yang pertama dari aspek informasi, bahwa informasi saat ini memang sangat cepat sekali bisa diterima maupun tersebar gitu. Berbeda dengan di era sebelumnya, informasi ini memang sangat sulit didapat, bahkan membutuhkan waktu gitu untuk memperoleh informasi. Kalau di era saat ini, informasi itu bisa langsung viral, bisa langsung didapatkan gitu. Saat itu juga seperti live streaming gitu dan lain sebagainya. Yang kedua, aspek komputasi. Aspek komputasi ini kaitannya dengan segala sesuatunya bisa dikerjakan dengan komputer. Artinya ya lebih dipermudah lagi misalnya dalam penghitungan, bisa dengan komputer, dengan mendesain gambar, mendesain model teknik, dan lain-lain bisa menggunakan komputer. Nah, itu era saat ini. Kemudian di aspek otomasi,
mesin, segala sesuatunya menggunakan mesin atau bisa dikerjakan oleh mesin gitu. Di pabrik-pabrik sekarang mulai berubah dari tenaga manusia di sudah bisa digantikan dengan mesin atau alat, atau juga bisa sekarang muncul banyak robot ya, pembuatan robot seperti misalnya saat ini di era COVID ini ada berita di Hong Kong itu menciptakan robot nurse atau perawat gitu ya. Di tengah era pandemi saat ini yang memang permasalahannya kadang ada kekurangan sampai kekurangan tenaga medis, maka kemudian mereka itu membuat robot gitu ya untuk. Nah, ini ada beberapa hal memang yang robot ini bisa menggantikan tenaga manusia seperti itu aspek otomasi. Kemudian aspek komunikasi. Komunikasi ini menjadi dua arah dan jadi sangat kompleks juga, berbeda dengan di era dulu. Untuk berkomunikasi dua arah itu membutuhkan waktu juga, tidak bisa langsung ada feedback gitu. Itu saya yakin kalian sudah bisa merasakan berbagai aspek perubahan ini ya. Jadi selain serba digitalisasi, mengutamakan otomasi dan juga berbasis internet. Jadi segala sesuatunya sekarang menggunakan internet atau internet of things. Itu. Nah, atau kita bisa melihat juga sekarang artificial intelligence, ada kecerdasan buatan itu kan menjadi ciri khas dari abad ini. Selanjutnya ada ya seperti virtual reality gitu ya. Jika itu mengubah sebuah kenyataan ya kita bisa lihat pada saat itu juga. Maka diperlukan kemahiran abad ke-21, di mana kemahiran abad ke-21 itu membutuhkan satu, pemikiran yang kritis, dua, pemikiran kreatif, kolaboratif, komunikatif ya. Ini kemahiran pembelajaran dalam learning skill. Pemikiran kritis di sini bisa dikatakan dia adalah sebuah kapasitas untuk menyelesaikan masalah, kreativitas, penalaran logis, dan refleksi diri. Kemudian komunikasi kaitannya dengan keterampilan di mana untuk menulis, membaca, dan mengkomunikasikan informasi secara lisan dan tertulis. Kemudian kerjasama atau kolaborasi itu merupakan sebuah keahlian untuk secara efektif berkolaborasi dan memberikan empati kepada orang-orang sekitar dari latar belakang yang beraneka-ragaman. Kemudian kefasihan dalam mendapatkan dan mencerna informasi, kefasihan digital. Nah, ini kaitannya dengan kemahiran literasi dalam berupa literasi informasi, literasi media, dan literasi teknologi. Artinya ada kemahiran, kefasihan dalam mendapatkan dan mencerna informasi. Bagaimana kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk keperluan tertentu. Kemudian bisa dikatakan juga sebagai kefasihan digital atau melek digital atau melek informasi, melek media, ya, bijak dalam bermedia, di mana ini ahli untuk mengerti, untuk menggunakan perangkat digital maupun ya media sosial yang ada saat ini. Selanjutnya ada kemahiran kehidupan, ini juga sangat dibutuhkan atau life skill. Adalah di sini ada flexibility, fleksibel dalam arti kita itu bisa terbuka ya, dalam arti keterbukaan, terbuka dalam pemikiran maupun dalam ya keterbukaan. Kemudian daya usaha, inisiatif, punya inisiatif, kemudian punya kemahiran sosial atau life skill ini. Selain itu juga dibutuhkan soft skill yaitu kepemimpinan, leadership, dan productivity. Keterampilan yang dibutuhkan dunia industri tahun 2020. Nah, yang pertama ada complex problem solving, kemudian social skill,
Itu. Nah, ini ada persenannya. Complex problem solving itu 36%, social skill ada 19%, proses skill ada 18%, system skill 17%, dan cognitive ability 15%. Apa itu complex skill? Adalah dalam penyelesaian permasalahan yang kompleks. Kemudian social skill kaitannya dengan problem solving adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Itu membutuhkan complex problem solving. Terus social skill adalah kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan, hingga emotional intelligence. Kemudian proses skill adalah kemampuan yang terdiri dari active listening, logical thinking, monitoring self and others. Nah, active listening di sini bisa kita lihat dari ketika misalnya kalian mendengar sesuatu, mendengar pembahasan sesuatu, dalam pemikiran kalian sudah memikirkan banyak hal gitu terkait dengan apa yang dia dengarkan. Sudah memunculkan berbagai ide-ide baru mungkin, atau inovasi baru, atau mungkin penyelesaian masalah baru. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya mendengar, tapi dalam pemikiran itu sudah berpikir secara kreatif, memiliki ide-ide baru seperti itu. Kemudian ada logical thinking, berpikir logis, artinya berpikir berdasar pada logika, menalar sesuatu itu dengan logika atau ilmu pengetahuan, dan untuk mencapai kebenaran seperti itu. Dan itu nanti akan menjadikan pemikiran yang sistematis, kemudian juga atau bisa dikatakan untuk memperoleh sebuah kesimpulan bisa dengan metodenya bisa menggunakan deduktif maupun induktif seperti itu. Itu proses skill adalah kemampuan untuk mendapat judgement dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem itu dibuat atau dijalankan. Nah, di era saat ini memang sangat dibutuhkan itu, terutama contohnya misalnya dalam pemasaran gitu dengan menggunakan media sosial seperti Instagram ataupun YouTube. Di situ ketika pengen menguasai atau membuat sebuah keputusan pemasaran, memang perlu tahu algoritma atau berjalannya sistem dari Instagram itu sendiri atau YouTube. Itu sebagai contoh. Kemudian cognitive ability adalah skill yang terdiri antara lain cognitive flexibility, logical reasoning, problem sensitivity, atau mathematical visualizing. Nah, ada 5 keterampilan yang dibutuhkan di dalam di tahun 2020 ini atau di era saat ini ya. Namun tidak hanya sebenarnya keterampilan dan juga kemahiran itu, tapi juga kita butuh keterampilan lain. Apa yang kita butuhkan ketika misalnya kita melihat permasalahan di era saat ini. Kita melihat ada masih terjadi radikalisme, terorisme, terus narkoba, pembunuhan karakter bangsa, dan ini juga ada polusi, ada kerusakan lingkungan, gitu masih terjadi, disintegrasi bangsa, adanya hoax, kemudian masih ya seks bebas gitu ya masih terjadi, terus kekerasan di sini dan juga mungkin pelecehan seksual seperti itu. Nah, itu permasalahan ini masih terjadi di era saat ini dan bahkan bentuknya sekarang menjadi beragam. Apa yang kita butuhkan? Nah, selain keterampilan itu, kita juga membutuhkan pengembangan nilai-nilai karakter, yaitu untuk agar ya sebagai salah satu solusi memperbaiki karakter bangsa tadi, agar permasalahannya itu bisa diselesaikan. Nah, pengembangan nilai-nilai karakter ini bisa menjadi salah satu tugas dari Pancasila juga, tugas dari pendidikan Pancasila melalui pendalaman tentang Pancasila itu sendiri yang saya ratakan nilai-nilai karakter.
Kalau kita melihat dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, melihat ada olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Nah, itu akan tercermin 18 nilai karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, yang kesemuanya itu dirangkum dalam nilai utama oleh di dalam sumbernya Kemenristek Dikti ya. Ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Ketika nilai-nilai karakter ini menjadi kuat dalam diri bangsa Indonesia, insya Allah permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan sebelumnya ini akan bisa terselesaikan atau paling enggak berkurang ya. Karena memang pada dasarnya ketika seorang itu berkarakter yang kuat, tentunya integritas yang kuat, religius yang kuat dengan agama yang dia yakini dan dia pahami dengan benar, maka permasalahan ini tidak akan terjadi lah, insya Allah. Seorang yang punya benteng moral ingin melakukan sesuatu yang di luar nilai-nilai dalam masyarakat yang melanggar, mereka pasti hati nurani akan mencegah hal itu gitu. Maka memang sangat penting mengembangkan nilai-nilai karakter. Maka arti penting Pancasila yang ketiga itu adalah untuk memberikan benteng atau dimensi moral tadi ya, karena kita tahu Pancasila itu sebagai dimensi moral, jadi dia menjadi benteng diri bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan, ancaman dari luar maupun pengaruh globalisasi saat ini atau permasalahan degradasi moral. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pendidikan Pancasila. Maka kita butuh pendidikan Pancasila ya untuk menanamkan atau lebih menanamkan arti Pancasila itu pada diri peserta didik itu. Nah, kalau yang di sini khususnya di perguruan tinggi, maka ada sebenarnya pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib, sebagai mata kuliah pembentukan kepribadian. Nah, pendidikan Pancasila ini adalah mata kuliah yang lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Selain itu, dia memiliki tujuan untuk membentuk jati diri mahasiswa guna untuk mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing, serta memiliki kepribadian Pancasila ya. Untuk pembentukan Pancasila, artinya dia punya kepribadian selanjutnya. Nah, ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia, memang harus berdasar pada Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia ini harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Nah, ini sumber yuridisnya bahwa Pancasila itu wajib, pendidikan Pancasila itu wajib di perguruan tinggi. Landasan pendidikan Pancasila ada secara historisnya bahwa kehidupan bangsa Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila, kita tahu, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara objektif, historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak lama dan sebelum akhirnya dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Kemudian landasan pendidikan Pancasila secara kultural, Pancasila itu merupakan suatu asas kultural yang telah dimiliki dan melekat pada diri bangsa Indonesia hingga menjadi suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, landasan filosofis bahwa Pancasila itu adalah dasar filsafat negara atau filosofis lah yang harus secara konsisten direalisasikan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, termasuk dalam pelaksanaan pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia. Nah, secara yuridisnya
atau landasan hukumnya bahwa pendirian Pancasila itu ada di menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, serta SK Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Jadi cara pendidikan Pancasila itu juga ada landasan yuridisnya yang memang menjadi mata kuliah wajib atau mata kuliah pengembang kepribadian. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu sangat penting untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa. Jadi menjadi warga negara yang memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan kepribadian Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa atau Pancasila. Jadi memiliki kepribadian yang religius, humanis, terus nasionalis, demokratis, dan adil. Jadi, kalian sebagai mahasiswa yang nantinya akan lulus menjadi tenaga profesional di bidang masing-masing, selain kalian mahir memiliki keterampilan di abad 21 seperti yang disebutkan sebelumnya, tapi juga punya kepribadian yang Pancasilais atau jiwa yang Pancasilais. Nah, untuk menutup bahasan kali ini, ada sebuah moto, ketika tujuan itu baik dan mencapainya dengan cara yang baik, maka tujuan itu akan tercapai. Jadi insya Allah ya, tercapai ketika memang tujuannya itu baik dan cara mencapainya juga dengan cara yang baik, yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila tentunya ya, kalau kita sebagai mahasiswa. Jadi kita bisa yakin bahwa memang Pancasila itu sangat penting untuk bangsa Indonesia. Oke, mungkin sampai di situ saja pembahasan kita tentang arti penting Pancasila. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Oke, semoga kita menjadi bangsa Indonesia yang baik, tentunya yang memahami nilai-nilai Pancasila dan melaksanakan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.